Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan bacaan dari saudari Zamia, yaitu bab 5, penilaian PAI dan bahasa Arab. A. Karakteristik penilaian PAI dan bahasa Arab. Karakteristik penilaian PAI. Penilaian pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di madrasah. Berdasarkan karakteristik mata pelajaran agama Islam, maka penilaian PAI pada akhirnya diarahkan untuk mengetahui dan mendorong peserta didik dalam bersikap dan berperilaku beragamanya, mencerminkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sejauh mana peserta didik memahami prinsip-prinsip agama Islam terkait akidah, akhlak, syariah, dan perkembangan budaya Islam. Yang kedua, sejauh mana pemahaman agama tersebut terinternalisasi dalam diri peserta didik sehingga nilai-nilai agama menjadi pertimbangan dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak peserta didik. Dengan demikian, maka penilaian hasil belajar PAI harus dilakukan dengan penilaian autentik dan komprehensif, menggunakan berbagai teknik penilaian yang saling melengkapi. Hasil penilaian PAI bukan hanya sebagai nilai akhir yang menjustifikasi, tapi juga sebagai data awal untuk ditindaklanjuti berupa umpan balik, pembinaan, pendampingan, dan bantuan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu karakteristik penilaian bahasa Arab. Penilaian pembelajaran bahasa Arab di madrasah adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada masa pelajaran bahasa Arab di madrasah. Berdasarkan karakteristik mata pelajaran bahasa Arab, maka penilaian bahasa Arab pada akhirnya diarahkan untuk mengetahui dan mendorong peserta didik dalam bersikap dan berperilaku aktif menggunakan bahasa Arab yang tercermin dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sejauh mana peserta didik mampu menggunakan pendengarannya untuk menyimak pembicaraan bahasa Arab atau istima. Yang kedua yaitu sejauh mana peserta didik mampu merespon pembicaraan dalam komunikasi verbal dengan bahasa Arab atau kalam. Yang ketiga, sejauh mana peserta didik mampu menangkap gagasan atau ide pokok dalam teks berbahasa Arab atau qiraah. Dan yang keempat, sejauh mana peserta didik mampu menggunakan bahasa Arab untuk mengekspresikan rasa, gagasan, dan pikiran dalam bahasa tulisan atau kitabah. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penilaian. Tujuan penilaian hasil belajar dalam pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah dapat terdiri atas A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan yang semua mata pelajaran. Dan yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Yang keempat yaitu ada prinsip penilaian. Prinsip penilaian hasil belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan, yang kedelapan sistematis, yang kesembilan beracuan kriteria, yang kesepuluh akuntabel. Yang kelima yaitu ada pendekatan penilaian. Penilaian bukan hanya pelaporan apa yang diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik, tetapi juga pencatatan terhadap apa yang dirasakan dan tindakan mereka. Tuntutan ini mempresentasikan perubahan cara pandang penilaian dan penilaian yang mengutamakan aspek kognitif menuju penilaian holistik integratif dengan pengarusutamaan akhlak mulia atau karakter. Penilaian yang holistik artinya bahwa penilaian yang dilakukan di madrasah harus menyeluruh baik aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Sedangkan penilaian integratif menggunakan 3 kerangka penilaian, yaitu sebelum pembelajaran, selama pembelajaran, dan sesudah pembelajaran. Sedangkan kerangka penilaian sesudah pembelajaran adalah berapa banyak materi yang telah dipelajari peserta didik, apa yang harus dilakukan guru selanjutnya, apakah guru perlu mengulas hal-hal yang tidak dipahami, menentukan grade penilaian, apakah nilai tes benar-benar merefleksikan pengetahuan dan kemampuan peserta didik, dan apa yang salah dipahami oleh peserta didik. Yang keenam, ada aspek-aspek penilaian. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 pasal 3, bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada madrasah tingkat dasar dan menengah meliputi aspek. Yang pertama yaitu ada sikap, yang kedua yaitu pengetahuan, yang ketiga ada keterampilan. Yang B, penilaian hasil belajar oleh pendidik. Guru pendidikan agama Islam dan bahasa Arab memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama pentingnya dengan pengajaran. Dalam satu analisis, guru bisa menghabiskan 20-30% waktu mereka untuk menghadapi persoalan penilaian. Yang C yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Yang pertama yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian madrasah. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Yang ketiga, satuan pendidikan menggunakan hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik. Yang D, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Yang pertama yaitu ada penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau UN dan atau bentuk lain yang diperlukan. Dua, penilaian hasil belajar oleh pemerintah dalam bentuk UN dan atau bentuk lain yang diperlukan digunakan sebagai dasar untuk yang pertama pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan, yang kedua pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mungkin ini saja dari saya. Wassalamualaikum